bertempat di Hotel Aston Sidoarjo, kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati keluarga saya, teman-teman saya di Kabupaten Sidoarjo. Yang saya hormati Kapolresta Sidoarjo yang mewakili, Komandan Kodim Sidoarjo yang mewakili, pimpinan Kabupaten Sidoarjo yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati dan ternyata bintang sahabat saya Bawaslu. Sahabat saya Bawaslu, barangkali masih ada yang ada depan yang saya hormati, yang sangat saya hormati dan sangat saya banggakan seluruh pimpinan partai politik di Kabupaten Sidoarjo beserta pemilu tahun 2024 yang hadir pada siang hari ini. Karena untuk hadir di RI dan provinsi itu sudah merupakan bagian dari Undang-Undang 7 tahun 2017. Akan tetapi kalau hadir terkait dengan kabupaten ini masih memungkinkan ada perubahan karena akan selalu kita bahas ulang. Kemudian bagaimana nanti terkait dengan dapil, apakah tetap, apakah ada apa itu yang berubah dan sebagainya, dan nanti disampaikan oleh Bu Miftah. Pada prinsipnya hari ini saya sampaikan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kami atas nama KPU Kabupaten Sidoarjo mohon maaf apabila dalam memberikan hormat dengan semua pada siang hari ini dirasa ada yang kurang. Itu yang bisa disampaikan, dan dengan izin dengan semua sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu tahun 2024 bisa kami buka dan bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan rasa syukur kami persembahkan padamu ya Rabb atas limpahan karunia-Mu kepada kami. Di hari yang berbahagia ini, kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dalam pemilu tahun 2024. Lancarkanlah acara kami, berkailah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat syaitan. Bukakan pintu hati kami untuk menerima hidayah. Bimbinglah kami dalam setiap langkah, dan luruskan kami jika lalai dan terhilaf. Tanamkan sifat amanah, jujur dan tawadu dalam tugas dan keseharian kami. Jadikan kami hamba-Mu yang pandai bersyukur, bukannya kufur atas pemberian. Ya Rabbana ya Rabbana, ampunilah dosa dan kesalahan kami, baik yang kecil maupun yang besar, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sadari, yang nampak maupun yang tersembunyi. Hanya Engkau-lah tempat kami untuk meminta ampunan, sebab maghfirah dan kasih sayang-Mu ya Allah mengalahkan azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya meyakini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian juga sudah banyak yang tahu terkait dengan daerah pemilihan Sidoarjo ditetapkan. Oleh sebab itu saya tadi sampaikan bahwa hari ini sebenarnya tujuan utama kita itu yang paling penting adalah silaturahim dari orang tua tadi. Yang silaturahim dengan peserta pemilu 2024. Kemudian pencalonan
Februari 2023 kita sudah menerima PKPU, KPU RI sudah menerbitkan PKPU 6 tahun 2023 terkait penetapan dapil. Bagaimana KPU Kabupaten harus menyusun rancangan dapil kemudian ditetapkan oleh KPU RI, bagaimana fungsi penataan dapil itu diatur di sana. Kemudian kita juga bagaimana teknis penyusun dapilnya diatur regulatifnya di PKPU 6 tahun 2022. Bagaimana kemudian KPU termasuk kami di kabupaten, karena PKPU 6 tahun 2022 itu masih mengatur KPU kabupaten terkait menyusun dapil. Jadi ada 7 prinsip penataan dapil diatur di PKPU 6 tahun 2022. Dapil kita dari Sidoarjo yang 6 dapil itu kita evaluasi, kemudian kita menilai apakah dapil 2019 itu bisa memenuhi 7 prinsip penataan dapil atau tidak. Kalau kemudian tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten memprioritaskan untuk melakukan perubahan. Kenapa? Karena memang 7 prinsip penataan dapil itu adalah hal yang kemudian menjadi pijakan utama kita dalam proses penyusunan dapil. Itu mengatur terkait dapil BPRI. Lampiran 2-nya mengatur terkait dapil untuk provinsi. Baru kemudian di lampiran 3 mengatur dapilnya kabupaten. Dan tahapan ini kita mulai di kabupaten, lanjut Mas Agus. Kita mulai di kabupaten, Bapak Ibu sekalian, ini juga hanya mengingatkan. Kita start urusan dapil itu adalah 16 bulan sebelum hari raya. Dan itu ketemu di tanggal berapa kemarin? 14 Oktober. Kita pemilu insya Allah 14 Februari. Jadi angka 14-nya menjadi kunci. 14 Oktober itu data agregat kependudukan itu start mulai running tahapan dapil ada di sana. Meskipun data agregat itu diberikan oleh Depdagri kepada KPU RI, kemudian dilakukan sinkronisasi masih di KPU RI. Oke, sekarang apa yang kemudian kita lakukan di kabupaten sebelum menuju tanggal 6 Februari? Karena tahapan akhir 9 Februari dan sudah ditetapkan 6 Februari. Lanjut Mas Agus. Di Sidoarjo kami yang start dapil secara nasional tadi mulai 14 Oktober di Sidoarjo kita startnya itu adalah pada tahapan melakukan penyusunan tanggal 23 November itu start kita mulainya. Jadi kalau tadi 14 Oktober itu start mulai di KPU RI, di KPU Sidoarjo mulai 23 November. Kemudian kita sudah menerbitkan BA, kemudian ada 3 rancangan kita itu tanggal 23 November. Lanjut. Kemudian yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Jadi bagaimana kami merancang. Jadi di undang-undang memang alokasi kursi untuk kabupaten 3 sampai 12. Tapi kami berdasarkan keputusan 488 harus mampu merancang dapil yang kursinya paling rendah itu 6. Bagaimana kemudian mengupayakan 6 sampai dengan 10, kalau nggak bisa 6, 12. Jangan kemudian dapil yang kecil, karena kalau dapilnya kecil itu ketaatan pada sistem pemilu profesionalnya kurang bagus. Jadi kita juga merancang ke sana. Kemudian yang ketiga adalah proporsionalitas. Artinya bagaimana rancangan kita alokasi kursi antar satu dapil dengan dapil lainnya itu tidak jumlahnya tinggi. Misal Sidoarjo 1, Sidoarjo, Buduran, Sedati 10. Jangan sampai dapil Sidoarjo 2 itu kemudian 5 misalnya kan. Sidoarjo 2 itu mana Pak? Candi, Tanggulangit, Korong, Yabur 5. Dan ini sudah jomplang. Nah, kalau
jomplang itu sehingga tidak terpenuhi prinsip proporsionalitas. Kemudian susunan dapil yang kita susun itu semuanya antar kecamatan nyambung. Itu prinsip keempat yang harus saya perhatikan betul ketika menyusun dapil kemarin. Kemudian yang kelima, berada dalam cakupan wilayah yang sama. Ini kemarin setelah KPU Kabupaten menyampaikan hasil uji KPU RI, setelah kita laporan ke KPU Provinsi ada putusan MK terkait dapilnya provinsi sama RI. Saya agak satu khawatir tadi, jangan-jangan dapilnya provinsi ini berubah. Kalau dapilnya provinsi berubah, kemudian Sidoarjo itu, tapi saya yakini tidak. Pada tanggal 23 November itu kita mempublikasikan rancangan kita dapil 2019 itu menjadi rancangan 1. Kenapa? Karena secara otomatis setelah kita nilai dari 7 prinsip penataan dapil 2019 alhamdulillah 6 prinsip masih semuanya terpenuhi, ditambah 1 prinsip kesinambungan, sehingga 7 prinsip penataan dapil semua masih terpenuhi. Sehingga kita masukkan rancangan 1 adalah dapil 2019. Baru Ranggo, Rembuk, dapil 4 Tarik, Krian, Balubro, dapil 5 dapil 6. Nah, berarti bahwa berangkat semua yang Mas Satu. Alhamdulillah, sosialisasi kita berhasil. Jangan 1 dapil kita tahun 2019 dengan ada pergeseran alokasi kursi. Dapil Sidoarjo 1 terdiri dari sekali lagi Sidoarjo, Buduran, Sedati 10 kursi, dapil 2 Candi, Tanggulangin, Jabon, Porong 9 kursi, dapil Sidoarjo 3 Wonoayu, Tulangan, Prambon, Kerembung 8 kursi, dapil 4 Tarik, Galobendo, Krian 7 kursi, dapil 5 Sukodono, Taman 8 kursi, dapil 6 Waru, Gedangan 8 kursi. Jadi semuanya pas 50. Belum waktunya 55. Baiknya ketawa kita tadi sudah terus nggak bilang? Kalau tidak ada pertanyaan, saya terima kasih dan mari bersama-sama teman-teman partai politik sekali lagi menyiapkan untuk proses tahapan selanjutnya terkait dengan pencalonan. Sampai hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau ada teman-teman partai yang konsultasi ke saya terkait pencalonan, tentu saya akan menjawabnya dengan regulasi Undang-Undang 7 dan PKPU 20 tahun 2012. Karena PKPU terkait pencalonan untuk pemilu 2024 ini masih dalam proses uji publik. Tapi kalau saya baca draftnya sudah tidak begitu banyak berubah. Kalau saya sudah baca draftnya begitu. Tapi tentu akan kita sosialisasikan ketika sudah disahkan. Karena memang saya lihat ada beberapa partai politik yang sudah mulai proses penjaringan internal, sudah mulai menyiapkan berkas-berkas syaratnya. Saya khawatir ketika kemudian ada perubahan, kalau kemudian kita kok beda yang sampaikan ya, karena kemarin waktu di konsultasi saya ke KPU 20 Pak 2018. Nah ini sekarang setelah tahapan masuk ternyata ada PKPU baru Pak. Nah, PKPU-nya begini yang mohon juga dimaklumi ya, nah baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah tidak ada pertanyaan maka sampai Mas. Alhamdulillah. Artinya saya juga masih menyelesaikan, tapi sudah begitu baru ada. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.